Halo anak-anak semua, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristen Setia Indonesia, Filia. Apa kabarnya? Tentu baik-baik semua ya, sehat-sehat semua. Pada hari ini kita akan kembali beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan tentunya. Kalau adik-adik melihat gambar ini, tentunya adik-adik pasti ingat siapa yang ada di keranjang itu. Nah, nanti sebentar kita akan sama-sama mendengar cerita ini, bayi di sungai. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan segala syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kami mohon Tuhan sendiri yang boleh memimpin ibadah singkat ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Kiranya Roh Kudus boleh menolong Ibu Susan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, dan juga anak-anak boleh mengerti dan duduk diam mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Namun sebelum kita mulai cerita, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Satu waktu di tanah Mesir, ketika orang-orang Ibrani atau bangsa Israel masih berada di sana. Waktu itu, seorang raja atau seorang Firaun yang baru memerintah di tanah Mesir. Wajahnya terlihat tidak ramah. Memang dia sangat kejam. Dan saat ini dia sedang gusar. Kenapa ya? Firaun sadar bahwa bangsa Israel lebih besar jumlahnya daripada orang-orang Mesir saat ini. Sehingga dia berpikir, waduh, orang-orang Israel sudah lebih banyak jumlahnya daripada kita. Saya harus melakukan sesuatu. Apa ya yang akan dia lakukan? Nah, di sini Firaun berbicara kepada rakyatnya, kepada penasehat-penasehatnya. Dia menyampaikan kegelisahannya karena bangsa Israel atau orang-orang Ibrani jumlahnya semakin hari semakin bertambah.
Kemudian Firaun berkata kepada orang-orangnya, kepada rakyatnya, supaya bagaimana dapat melakukan sesuatu untuk menghambat perkembangan orang Israel di tanah Mesir. Nah, anak-anak, di sini kita lihat orang-orang Israel menjadi budak di tanah Mesir. Mereka disuruh bekerja, kerja yang sangat-sangat berat. Maksudnya supaya orang Israel semakin hari semakin tidak bisa menjadi orang-orang yang sehat, tidak bisa menjadi orang-orang yang pinter, sehingga mereka nanti lama kelamaan akan semakin berkurang. Nah, mereka dipaksa untuk bekerja, memikul beban yang sangat berat, dan kemudian mereka ditindas, mereka dipukul, mereka diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Mesir, karena orang-orang Mesir sangat iri kepada orang Israel yang begitu banyak jumlahnya. Tetapi makin mereka ditindas, semakin bertambah banyak. Kita lihat lagi ini. Di sini kita lihat ada dua orang bidan, namanya Sifra dan Pua. Bidan itu adalah perawat-perawat yang menolong ibu-ibu hamil untuk bersalin atau melahirkan. Sifra dan Pua, mereka sangat baik. Mereka menolong ibu-ibu orang Israel dalam persalinan. Raja kemudian memanggil bidan Pua dan Sifra. Raja panggil mereka ke istana, dan kemudian raja berkata, nanti kalau kamu menolong ibu-ibu orang Ibrani atau orang Israel bersalin, kamu harus perhatikan, jika mereka melahirkan anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah biarkan hidup. Waduh, sungguh kejam ya raja ini. Jadi kalau bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh katanya. Tapi kalau bayi perempuan tidak apa-apa, biarkan hidup. Tapi bidan Pua dan Sifra tidak mau mengikuti apa yang dikatakan raja, karena bidan Sifra dan Pua mereka takut akan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan apa yang tidak benar, yang Tuhan tidak suka, walaupun itu yang menyuruh adalah raja. Mereka tetap membiarkan bayi laki-laki untuk hidup. Lihat, seorang bidan sedang memeluk seorang anak laki-laki. Dia tidak membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir, karena bidan-bidan tersebut sangat mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Kemudian ketika raja tahu bahwa mereka membiarkan anak-anak laki-laki atau bayi laki-laki hidup, kembali raja panggil mereka berdua ke istana. Ayo bidan Sifra dan Pua, silahkan ke istana. Dan raja bertanya, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Bidan menjawab, karena perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Perempuan Ibrani atau perempuan-perempuan bangsa Israel, mereka sangat kuat, sehingga sebelum bidan datang menolong mereka bersalin, mereka sudah bersalin, sudah melahirkan anak. Itu kata bidannya kepada raja. Raja semakin gelisah dan geram. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Dia katakan begini, lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil.
tetapi semua anak perempuan biarkan hidup. Itu perintah raja. Kita lihat pengawal-pengawal selalu memeriksa apakah ada anak-anak laki-laki yang ada di rumah-rumah orang Israel. Mengerikan ya. Nah, anak-anak, pada saat itu ada sepasang suami istri, namanya Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Mereka juga orang-orang Israel, orang Ibrani. Mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama Miriam, usianya 13 tahun, dan seorang anak laki-laki berumur 3 tahun. Jadi Miriam mempunyai adik laki-laki bernama Harun. Tapi Tuhan masih memberikan lagi anak kepada Pak Amram dan Ibu Yokebed. Sehingga saat itu ketika raja mengeluarkan perintah untuk membunuh anak-anak laki-laki, Pak Amram dan Ibu Yokebed dikaruniai Tuhan seorang bayi laki-laki. Waduh, bagaimana ini ya? Karena raja bilang, kalau ada bayi laki-laki lahir atau ada bayi laki-laki di rumah orang-orang Israel, mereka harus dibunuh dan dilempar ke sungai Nil lagi. Pak Amram dan Ibu Yokebed kemudian mencoba untuk sembunyikan bayi laki-laki mereka yang berusia 3 bulan. Tapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan terlalu lama, karena bayi semakin hari semakin besar, pasti nangisnya juga keras, nanti ketahuan. Dan suatu hari Ibu Yokebed mendapat akal. Dia membuat suatu keranjang, dan dia kemudian melapisi keranjang itu dengan gala-gala dan ter supaya tidak masuk air. Kemudian dia alas lagi dengan kain yang lebih tebal lagi. Kemudian ditaruhlah bayi laki-laki itu di dalam keranjang. Kemudian dibawa keranjang itu dengan bayi di dalamnya ke sungai Nil. Nah, itu Ibu Yokebed sedang mempersiapkan bayinya untuk dibawa ke sungai Nil di dalam keranjang. Di sungai Nil, Miriam, kakak perempuannya, menjaga berdiri di tempat agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi nantinya. Jadi dia tetap melihat dari jauh ketika ditaruh keranjang di sungai Nil oleh ibunya. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, ketika putri Firaun sedang datang ke tepi sungai Nil berjalan-jalan, dan dia melihat ada sebuah keranjang di dekat rerumputan di sungai Nil. Kemudian dia mengambil keranjang tersebut, dan dia melihat ke dalam. Ternyata ada seorang bayi di dalamnya. Nah, Miriam kemudian mendekati putri Firaun. Putri Firaun itu anaknya Raja Firaun ya. Ketika dia menemukan keranjang dan melihat bayi yang sedang menangis di dalamnya, ia merasa kasihan. Kemudian dia menyetujui waktu Miriam bilang, "Saya tahu ada seorang yang dapat merawatnya, Tuan Putri." Dan Tuan Putri berkata, "Baiklah, panggillah inang penyusu untuk merawat bayi tersebut." Wah, Miriam, kakak bayi itu, langsung cepat-cepat berlari-lari untuk memanggil inang penyusu yang akan merawat bayi itu. Dan inang penyusu itu adalah ibu dari
bayi itu, ya mamanya Miriam ya, dia pergi memanggil ibu Yokebed untuk bertemu dengan putri Firaun. Nah anak-anak, ketika ibu Yokebed datang bertemu dengan putri Firaun, kemudian putri itu berkata bahwa silakan merawat bayi ini. Bayi ini dinamakan Musa karena dia telah dikeluarkan dari air. Kata putri Firaun, rawatlah bayi ini, nanti kalau dia sudah agak besar, bawa kembali ke istana. Nah, ibu Yokebed dengan senang hati membawa pulang Musa untuk disusui, untuk dirawat. Nah, ini kita lihat bayi Musa sudah besar. Setelah Musa besar, seperti janji atau seperti apa yang dikatakan putri Firaun, maka ibu Yokebed membawa dia ke istana kepada putri Firaun. Musa bertumbuh menjadi besar di istana Firaun. Firaun raja yang kejam itu. Di kemudian hari, Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Sungguh cerita yang indah, bukan anak-anak? Kalau kita melihat kembali bagaimana Musa dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, kita pasti sangat-sangat bersyukur karena bayi Musa bisa diselamatkan. Bayi Musa tidak dibunuh. Bahkan bayi Musa boleh dipelihara oleh ibunya untuk beberapa tahun dan kemudian dibawa kembali ke istana kepada putri Firaun. Apa yang perlu kita lihat dan ingat, kalau Tuhan mau memakai seseorang, Ia akan melindunginya seperti Musa. Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Rencana Tuhan tidak pernah tidak dijalankan. Musa di kemudian hari menjadi seorang yang membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan saat-saat yang sulit untuk kita lalui supaya kita boleh belajar, kita boleh jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa menjaga diri, anak-anak yang bersyukur. Karena Tuhan mempunyai rencana bagi setiap anak-anak semua. Jadi kalau saat ini anak-anak masih sehat, terhindar dari virus corona, itu adalah rencana Tuhan. Itu ada perlindungan Tuhan. Karena Tuhan pasti mau memakai anak-anak semua menjadi alatnya. Seperti Musa. Kalau saat ini anak-anak juga sedang dalam keadaan yang tidak enak, jangan mengeluh. Kalau sedang dalam keadaan yang senang, jangan lupa sama Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi anak-anak semua. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan perlindungan. Kalau segala sesuatu semuanya mudah, semuanya berjalan dengan baik, biasanya kita sering merasa tidak membutuhkan Tuhan ya. Lupa sama Tuhan kalau lagi senang, kalau tidak ada kesulitan. Tetapi ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan, kita tahu bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Dan Tuhan selalu setia. Dia selalu menjaga kita. Kalau Tuhan punya rencana untuk setiap anak-anak, setiap orang,
pasti Tuhan akan menjaga dan Tuhan akan terus membimbing, memelihara sampai rencana Tuhan terlaksana di dalam kehidupan anak-anak semua. Tuhan mengajar kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak semua, jadi marilah kita bersyukur dalam keadaan apapun sekarang ini. Kita harus berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan punya rencana buat kita semua. Jadi yang masih belajar di rumah, belajar yang baik, belajar yang disiplin, jangan malas kalau ada tugas, jangan malas kalau disuruh melakukan pekerjaan di rumah, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan selalu melihat kita, melihat semua anak-anak apa yang sedang dilakukan. Kalau menyenangkan hati Tuhan atau melawan sama orang tua, Tuhan kan pasti sedih. Nah, sekarang mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat dan perlindungannya buat kita semua hingga pada hari ini. Kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Kita masih berpakaian, kita masih makan, kita masih minum, kita masih punya tempat tinggal, kita masih punya semua yang kita butuhkan. Walaupun sederhana, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk cerita yang sudah kami dengar. Terima kasih karena kami boleh belajar tentang kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Ajar kami selalu untuk bersyukur, ajar kami selalu untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan di dalam keadaan apapun. Biarlah kami boleh selalu mengingat bahwa Tuhan senantiasa melihat kami, menjaga kami. Tuhan tahu akan kebutuhan kami, Tuhan tahu akan pergumulan kami, dan Tuhan tahu bagaimana memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat Tuhan, untuk mama papa, untuk kakak-kakak, untuk adik-adik yang masih sehat. Kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan boleh sembuhkan. Kalau ada yang berduka, biarlah Tuhan boleh hiburkan. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti baik adanya. Pasti semua rencana Tuhan akan tergenapi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah cerita tentang Musa boleh menjadi pelajaran dan berkat buat adik-adik semua, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.